Maria sebagai Bunda Allah itu sebuah dogma dalam gereja kita. Dogma itu dilahirkan dari tradisi yang sudah sangat kuno sejak abad keempat. Jadi kita tidak hanya membahas soal dogma ini, Maria sebagai Bunda Allah, tapi yang mau juga sorotan kita ialah Maria sebagai Bunda Allah ini memberi makna apa bagi hidup iman saya. Itu yang paling penting sebenarnya, ya. Jadi kita mempelajari tentang teologi, spiritualitas Bunda Maria, tetapi kita hendak menimba sebenarnya nilai-nilai apa yang bisa kita ambil, kita petik dari teologi spiritualitas dari Bunda Maria ini. Pengantar, pada setiap tanggal 1 Januari, ya, kemarin juga kita rayakan tanggal 1 Januari itu, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Maria sebagai Bunda Allah, yang sering disebut dengan Theotokos. Maria sebagai Bunda Allah adalah sebuah dogma dalam gereja Katolik, ya. Jadi dalam gereja kita sumber kebenaran itu tidak hanya kitab suci, tetapi sumber kebenaran juga itu berasal dari tradisi-tradisi. Dan tradisi-tradisi ini selalu dijaga oleh para magisterium, dan salah satu bentuk dari tradisi ialah sebuah dogma, ajaran gereja tentang sebuah kebenaran iman yang memang dalam kitab suci tidak ada, tetapi dogma ini pun juga menjadi dasar dari kebenaran iman kita. Nah, Maria sebagai Bunda Allah, sebagai dogma ajaran gereja, ternyata ini sudah lama sekali disebutkan. Jadi bahkan pada tahun 431, Maria sebagai Bunda Allah ini ditetapkan dalam Konsili Efesus di bawah pemerintahan Paus ke-43, Santo Celestinus pertama. Ya. Nah, jadi yang memerintah pada tahun 422 sampai 432. Jadi betapa sudah sangat tuanya, sangat tradisionalnya dogma ini Maria sebagai Bunda Allah. Sebelum lahirnya reformasi pun gereja Protestan pada abad ke-17 ternyata dogma Maria sebagai Bunda Allah sudah ada. Nah, Santa Perawan Maria adalah ibunda Yesus. Itu jelas. Dalam kitab suci pun dikatakan begitu. Bahwa yang melahirkan Yesus adalah Maria. Bagi orang Katolik, Yesus yang adalah Kristus merupakan sabda Allah yang hidup dan hadir di dunia. Nah, karena Yesus yang adalah Kristus merupakan sabda Allah, dan sabda Allah itu, nah lihat, menjadi manusia. Ini yang penting. Sabda Allah menjadi manusia. Jadi ketika dia masih bersama dengan Allah Bapa, maka sabda itu dalam bentuk roh, dalam bentuk pribadi ilahi. Tetapi ketika sabda turun ke dunia, menjadi manusia dan hadir di antara kita, maka pada saat itulah terjadi inkarnasi, ya. Sabda menjadi manusia. Nah, lihat, ketika Allah menjadi manusia, berarti apa? Allah harus merendahkan dirinya, menyamakan levelnya seperti level manusia. Yang namanya menyamakan diri dengan level manusia, maka dia harus hidup seperti manusia. Jelas itu kan? Dia harus hidup seperti manusia. Nah, kalau hidup seperti manusia berarti apa? Harus memulai dia dikandung dalam sebuah rahim seorang ibu. Nah, jadi Allah pun lihat sangat menghormati, sangat mentaati proses
natura kehidupan manusia. Semua kita manusia harus terlebih dahulu dikandung dalam sebuah rahim seorang ibu. Nah, Allah pun mau mengikuti itu sesuai dengan kodrat alam, supaya memang Allah itu dipahami sungguh-sungguh mau solider seperti manusia. Maria mengandung Allah Putra, mengandung Kristus. Itu berarti apa? Allah Putra itu melaksanakan pengosongan diri. Kenosis itu artinya pengosongan diri. Yaitu mau dengan rendah hati terikat pada ruang dan waktu. Dan menyejarah seperti kita manusia. Jadi kita manusia selain terikat pada ruang dan waktu, kita pun adalah pribadi yang menyejarah. Kita akan ada dalam sejarah kehidupan ini, dan sejarah kita itu masing-masing jelas terbatas, dan ada batas, ada saat-saat tertentu kita harus meninggalkan dunia ini dan diganti oleh manusia yang lain. Jadi karena kita menyejarah, kita mengambil secuil dari sejarah dunia ini ketika kita hadir di dunia ini. Yesus sebagai Allah Putra dilahirkan Bunda Maria. Lihat, Yesus yang adalah pribadi kedua dari Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal itu artinya satu Allah dengan tiga pribadi, yaitu pribadi Bapa, pribadi Putra, dan pribadi Roh Kudus. Dia satu, dia Esa, tapi punya tiga kualitas. Kualitas Bapa itu apa? Berarti kualitas yang Bapa itu ciri khasnya itu adalah pencipta. Kemahakuasaannya jelas. Dia pencipta. Dia yang memberi pertumbuhan. Dia yang memelihara. Itu kualitas dari Bapa. Putra. Kualitas Putra itu apa? Dia yang menebus, penuh kerahiman, penuh kesabaran. Nah, itu semua adalah kualitas dari Putra. Roh Kudus, apa kualitas Roh Kudus itu? Dia adalah gerak dinamika dari Allah. Ya, Roh Kuduslah yang menggerakkan dunia ini, menggerakkan manusia untuk sampai kepada Allah. Nah, lihat, jadi dari tiga pribadi Allah ini, Yesus sebagai pribadi kedua dari Tritunggal menjelma menjadi manusia. Lihat, Allah Putra ini menjelma menjadi manusia, terikat pada ruang dan waktu, hanya diberi kesempatan 33 tahun berinkarnasi menjadi manusia. Sama seperti manusia sangat terbatas keberadaannya di dunia ini, kehadiran Allah Putra pun di dunia ini sangat terbatas. Hanya diberi kesempatan 33 tahun. Berarti apa? Allah sendiri yang mengambil wujud seorang manusia. Allah lah yang berinisiatif. Mengapa Allah berinisiatif? Karena Allah melihat ternyata manusia tak mampu dengan kekuatannya sendiri, tak mampu untuk mencapai persatuan dengan Allah. Maka harus Allah sendiri yang turun datang ke bumi untuk menarik manusia sampai kepada Allah. Begitu teologinya. Itulah keyakinan iman Katolik akan eksistensi dari Yesus Kristus ini. Nah, kita kembali ke Maria sebagai Bunda Allah. Maria adalah bunda yang melahirkan Yesus Kristus ke dunia ini. Artinya apa? Yesus yang adalah Allah mau menjadi manusia, Immanuel. Ya. Allah itu menjadi manusia. Maka apa konsekuensinya? Ketika Allah menjadi manusia, Allah itu tak mungkin mengingkari dirinya. Allah itu punya pribadi ilahi. Ya toh? Nah,
Karena Allah itu maha kuasa, punya pribadi ilahi, meskipun dia datang ke dunia, dan dunia ini adalah sungguh-sungguh insani, sungguh-sungguh terbatas pada ruang dan waktu, tetapi Allah kan tidak boleh menegasi keallahannya, kepribadiannya. Maka ketika Immanuel Allah menjadi manusia, lihat apa konsekuensinya? Allah tetap Allah dalam diri Allah Putra, tapi juga Allah menjadi manusia, Allah sungguh-sungguh solidar dan mau seperti manusia. Maka dalam 2 Syukur Agung dikatakan, Yesus Kristus sama seperti kita manusia dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Semua kemanusiaan kita diambil oleh Kristus, diikuti oleh Kristus. Hanya satu yang tidak, yaitu kedosaan kita. Mengapa? Karena dia Allah. Allah tak bernoda, tak bercacat. Maka dia tak berdosa. Karena Yesus adalah sungguh Allah, lihat ini hubungannya dengan Maria. Karena Yesus adalah sungguh Allah, tentu Maria sebagai bunda yang melahirkan Kristus, pantas dong dia disebut sebagai bunda Allah. Karena yang dia kandung itu, yang lahir dari rahimnya itu, setelah 9 bulan dalam kandungan itu, adalah Allah, pribadi Allah, yaitu Allah Putra. Maka konsekuensi logisnya dia juga bunda Allah. Kan? Sama seperti kita manusia. Ya, misalnya seorang ibunda dari seorang presiden, begitu. Maka ibu yang melahirkan presiden ini disebut ya bunda presiden, kan? Ibu dari presiden. Nah, ini pun karena dari rahim Bunda Maria lah lahir Allah Putra ini, yang sungguh-sungguh Allah ini dan sungguh-sungguh manusia, maka dia disebut sebagai bunda Allah. Nah, Santa Maria kita sebut sebagai bunda Allah. Lihat, pertama-tama bukan karena ia melahirkan keallahan Yesus, tetapi karena apa? Karena Allah berkenan memilih Maria secara manusiawi sebagai ibu Yesus. Nah, ini yang menjadi penekanan kita. Jadi bukan karena Allah sejak awal mula menjadikan dia seperti Allah, yaitu bunda tetapi seperti Allah, bukan. Tapi karena Allah berkenan memilih Maria, ya. Jadi sejak awal Maria tetap manusia, tidak seperti Allah. Maria tetap manusia. Tapi Allah memilih Maria, menjadikannya menjadi spesial dalam membantu Allah untuk rencana keselamatannya. Allah memilih Maria. Karena Allah memilih Maria, maka Allah memberikan kegenapan apa yang perlu untuk sebagai dia menjadi bunda Allah. Jadi Allah berkenan memilih Maria secara manusiawi sebagai ibu Yesus, putra tunggal Allah itu. Jadi karena melalui perawan Maria lah kemanusiaan Kristus, yaitu putra, terlaksana seutuhnya. Nah, dalam Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28 dikatakan seperti ini. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Nah, itu terjemahan dalam bahasa Indonesia yang ada dalam kitab suci kita. Nah, tapi ketika dikatakan kata-kata ini kepada Yesus, Yesus berkata apa? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hati-hati, nampaknya ayat ini seperti bertolak belakang. Sepertinya Yesus menyangkal yang
Kalimat pertama ini, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Sebenarnya tidak. Sebenarnya Yesus tidak menyangkal ungkapan yang pertama. Dia mengakui itu dan bahkan dia menyempurnakan lagi, menambahkan lagi. Mengapa dia menjadi bahagia. Tapi sedikit kita mengoreksi, membandingkan terjemahan ini yang saya kira sedikit kaku, bisa kita bandingkan dengan dalam bahasa lain. Nah, saya coba melihat dalam bahasa Italia. Dalam kitab suci bahasa Italia, terjemahannya sedikit berbeda. Ungkapannya seperti ini, yang tadi soal berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui. Nah, dalam bahasa Italia, kitab sucinya mengatakan seperti ini. Beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte. Artinya, berbahagialah, beato, berbahagialah perut il ventre atau rahim yang telah membawamu. Jadi, berbahagialah perut atau rahim yang telah membawamu kemana-mana. Itu bahasa harafiahnya. Jadi kan memang benar kalau orang yang sedang mengandung kan membawa janinnya, bayinya kemana-mana kan. Tapi dalam bahasa kesehatannya, bahasa kedokterannya yang mengandung. Berbahagialah rahim yang telah membawamu, yang telah mengandungmu, dan dada. Jadi il seno itu, tapi dalam bahasa kita dikatakan susu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia jadi agak kaku dia. Tapi dalam bahasa Italia dikatakan dan dada yang darinya engkau telah mengambil air susu. Artinya itu mengambil air susu itu aktif, tapi dari dada yang telah dia telah menyusui. Kalau dalam pasif dia menyusui. Lihat. Jadi berbahagialah rahim dan dada dari engkau yang telah menyusui. Jadi lihat dalam diri seorang perempuan, kekayaan seorang perempuan itu rahim, dada. Nah, itulah keindahan perempuan yang laki-laki tidak memilikinya. Maka berbahagialah perempuan yang menggunakan rahim dan dadanya untuk demi kebaikan dunia ini. Nah, maka itulah sebenarnya yang dipuji oleh kaum perempuan itu. Nah, yang mau dikatakan ialah perempuan yang telah menghadirkan Yesus ke dunia ini pasti adalah seorang perempuan yang paling terberkati di dunia. Maka dikatakan beato, berbahagialah. Jadi Maria pasti adalah perempuan yang paling terberkati di dunia ini. Mengapa? Karena melalui rahimnya, melalui dadanya, Yesus yang adalah Allah Putra itu lahir, bertumbuh, dan berkembang. Nah, indah sekali di sini, lihat. Saya kira tidak ada. Dan tidak akan ada lagi. Karena apa? Karena penyelamatan dari Allah hanya terjadi sekali untuk selama-lamanya. Inkarnasi Allah itu tidak pernah berulang-ulang. Kalau Allah berinkarnasi berulang-ulang itu bukan Allah. Inkarnasi Allah itu pasti hanya sekali. Maka rahim dan dada pun yang menjadi saluran berkat itu tetap hanya satu orang, satu perempuan. Maka lihat apa yang bisa kita labeli dengan Bunda Maria ini. Maka tidak ada dan tidak akan ada lagi perempuan lain yang memiliki rahmat dan karunia yang sangat spesial seperti itu selain Bunda Maria. Di dunia ini hanya dia yang paling spesial. Dalam konsili Efesus tahun 431, para bapak gereja dan magisterium
Jadi kalau saya katakan Bapak Gereja, yaitu adalah para pemikir-pemikir dalam gereja Katolik yang hidup pada abad pertama sampai abad ke-8 yang banyak menyumbang pandangan-pandangan teologi tentang iman Katolik. Ya, itu orang-orang penting, orang-orang kudus penting yang banyak menyumbang pendasaran iman kekatolikan mulai dari abad pertama sampai abad ke-8. Setelah itu nggak lagi disebut sebagai Bapak Gereja, karena Bapak Gereja berarti pemberi dasar alas dari iman kita. Nah, para Bapak Gereja dalam Konsili Efesus dan Magisterium, yaitu hierarki gereja yang mengajar ini, menekankan bahwa Maria bukan hanya Bunda Kristus sebagai manusia dari Nazaret, tetapi Bunda Maria juga Bunda Allah. Jadi mengapa muncul Konsili Efesus tahun 431 menekankan ini, bahwa Maria bukan hanya Bunda Kristus sebagai manusia dari Nazaret, tapi juga Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Mengapa? Karena memang ternyata pada masa-masa itu ada bid'ah. Bid'ah itu artinya penganut aliran sesat yang hendak merongrong, membuat perpecahan, perselisihan dalam gereja. Waktu itu ada gerakan aliran Nestorian namanya, yang dimotori oleh Nestorius. Mereka itu menekankan bahwa Allah itu hanya manusia semata. Yesus itu hanya manusia semata. Dia hanya manusia, bukan Allah. Nah, jadi Kristus itu bukan Allah, hanya manusia, tapi manusia yang paling sempurna, begitulah. Nah, tapi Konsili Efesus mengatakan bahwa itu aliran sesat. Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Maka dengan itu konsekuensinya ialah Maria melahirkan seorang pribadi ilahi, yaitu pribadi yang dilahirkan Maria itu ada sejak abadi. Lihat, jadi Allah Putra itu kan sudah ada sejak awal penciptaan bersama-sama dengan Allah Putra, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Allah yang esa itu dengan tiga pribadi itu sejak ada penciptaan pun dia sudah ada. Tetapi ketika dia mau berinkarnasi menjadi manusia, lahir ke dunia ini, maka pribadi itu tanda petik meminjam rahim dari Maria, supaya ia lahir dari rahim itu, supaya dia sungguh-sungguh sama seperti kita manusia. Nah, dalam syahadat Nikea, jadi syahadat Nikea ini adalah syahadat para rasul yang sangat panjang itu, yang sebenarnya juga kalau di Italia setiap hari Minggu ini yang sebenarnya yang dibacakan, yang disampaikan, yang diungkapkan, diakukan. Nah, tapi kita selalu memakai yang syahadat para rasul yang singkat itu. Nah, dalam syahadat Nikea dikatakan bahwa Yesus itu adalah terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan. Ya, hanya manusia yang dijadikan. Tapi dia dilahirkan ke dunia ini melalui Maria. Dia sehakikat dengan Bapa. Sehakikat berarti apa? Berarti 100% ya seperti Bapa. Jadi sabda itu sudah ada sebelum menjelma menjadi manusia. Jadi sebelum menjadi manusia, ya Allah Putra itu, sabda itu bersama-sama dengan Bapa. Lihat Injil Yohanes bab 1 kan. Sabda itu dengan kuasa Roh Kudus membentuk kodrat manusia dari perawan Maria. Nah, jadi sabda itu dengan kuasa Roh Kudus ketika dia masuk dalam rahim Bunda Maria, maka mulailah kodrat manusia dari Allah Putra itu, dari Yesus sendiri. Nah, Yesus Kristus putranya itu, nah, dia menyempurnakan semua ungkapan tadi itu
dilaksanakan oleh Yesus, dia iakan dengan peristiwa dia lahirnya ke dunia ini. Dia wujudkan itu, ya. Maka Maria semakin sempurna karena apa? Karena Maria juga sepanjang hidupnya sungguh-sungguh menjaga kualitas hidupnya. Tapi wajar saya kira Maria, karena dia sudah mengandung dari Roh Kudus itu, Allah Putra itu bersama-sama dengan dia, pasti dia dengan sendirinya menjadi semakin matang, semakin dewasa, semakin sempurna di dalam iman. Dan biasa itu, kalau orang yang punya rahmat yang begitu besar, pasti dia sungguh-sungguh menjaga kualitas hidupnya. Maka kita pun mestinya seperti itu. Rahmat yang kita terima dari Tuhan, semakin besar rahmat yang kita terima, maka kita harus semakin tekun, setia, hati-hati untuk menjaga kualitas hidup kita. Karena rahmat itu adalah tugas, kan? Semakin banyak ku terima rahmat dari Tuhan, maka semakin banyak yang dituntut dari saya. Kan begitu. Maka mengapa para Romo begitu ya, ketika dihunjuk oleh Paus menjadi uskup, badannya bergetar, dia cemas luar biasa. Karena apa? Karena tuntutan untuk menjadi seorang uskup itu jauh-jauh lebih berat daripada seorang imam. Nah, Bunda Maria pun seperti itu. Rahmat yang begitu besar yang dia terima dari Allah itu, dia ingin menjaganya dengan kualitas hidupnya. Maka lihat, setelah Maria mengandung dari Roh Kudus, dia mengandung Kristus itu, sungguh-sungguh pribadinya, pribadi yang matang, terukur, dewasa, sempurna. Ketika dia menerima kabar gembira, menerima rahmat itu, dia pergi ke tanah Yehuda, memberi semangat, memberi peneguhan kepada Elizabeth. Ketika dia sudah lelah mencari-cari Yesus di bait Allah karena hilang selama 3 hari, dia punya kecerdasan emosional yang luar biasa untuk tidak kecewa, tidak terlampau sakit hati, dan dia menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan ketika ada perkawinan di Kana, si pemilik pesta kekurangan anggur, dan Bunda Maria ingin agar mereka itu jangan sampai malu di hadapan banyak orang, maka Maria mendekati anaknya, meminta berbuat sesuatu untuk itu. Nah, lihat. Dan ketika Maria puncaknya melihat anaknya itu dipermalukan, digantung di kayu salib, dia tidak menjadi kehilangan arah, kehilangan iman. Di depan anaknya yang telah dipermalukan seperti itu, digantung di salib, sekali lagi dia mengatakan, "Viat voluntas tua." Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Lihat, Bunda Maria selalu menjaga kualitas hidupnya. Pantas dan layak dia menyandang Maria sebagai Bunda Allah. Karena dia menjaga kualitasnya. Menjaga Allah yang pernah ada menyatu dengan dia begitu lama. Ya, secara fisik 9 bulan kan bersama dengan dia. Dan itu menjadi kekuatan bagi dia untuk mampu menjaga kualitas hidupnya. Maria tetap penuh kasih karunia dan terberkati. Karena apa? Karena sepanjang hidupnya selalu tekun mendengarkan sabda Allah dan merenungkannya. Dan melaksanakannya juga dengan sepenuh hati. Itulah kualitas Maria yang penuh kasih karunia, yang penuh terberkati. Dia sepanjang hidupnya tekun mendengarkan sabda Allah dan merenungkannya, serta melaksanakannya dengan sepenuh hati. Maka ingat tadi yang dikatakan oleh para perempuan itu, berbahagialah rahim yang melahirkan engkau. Dikatakan perempuan itu kepada Yesus, kan? Dan yang telah menyusui engkau. Tapi Yesus menyempurnakannya. Bukan hanya itu, makanya dia berbahagia. Tapi juga karena apa? Karena Bunda Maria telah tekun mendengarkan sabda Allah, merenungkannya dan melaksanakannya. Jadi Bunda Maria menjadi sempurna seperti itu karena kedua kualitas ini
dia jalankan di dalam hidupnya. Nah, kesempurnaan hidup yang Maria praktekkan dalam hidup ini sungguh-sungguh membuat dia pantas kita sebut sebagai Bunda Allah. Bunda yang melahirkan atau menghadirkan Allah Putra ke dunia ini. Nah, berikut Bunda Maria menjalin kerjasama yang baik dan sempurna dengan Tuhan. Itulah makanya dia pantas disebut sebagai Bunda Allah, karena Bunda Maria mampu menjalin kerjasama yang baik dan sempurna dengan Tuhan. Maria mengatakan ketika terjadi dialog dengan malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Awalnya dia pasti kaget kan. Tapi setelah itu apa? Dia mengatakan, inilah kerendahan hati seorang Bunda Maria. Meskipun situasi gelap yang akan dia jalani, situasi yang penuh ancaman, penuh kecemasan, dia berani mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Ketika malaikat Tuhan datang memberitahukan kabar keselamatan besar dari Allah bagi manusia melalui Bunda Maria, dengan sikap tulusnya dia menjawab, fiat voluntas tua. Terjadilah padaku seturut perkataan. Lihat, saudari dan saudara, tidak sembarang orang yang mampu mengungkapkan kata-kata ini. Terjadilah padaku seturut perkataan. Orang yang mampu mengatakan seperti ini adalah orang yang imannya mendalam, orang yang sungguh-sungguh berpasrah sepenuh-penuhnya kepada Tuhan, dan orang yang sungguh-sungguh percaya akan 100% pada penyelenggaraan ilahi di dalam hidupnya. Kalau orang yang sudah mampu mengatakan terjadilah padaku seturut perkataanmu, kalau dia berdoa, pasti tak banyak lagi litani permintaan sana sini akan hidup ini. Karena apa? Dia selalu siap sedia akan semua apa yang terjadi dalam hidupnya seturut rencana Allah. Karena dia tahu itu semua seturut rencana Allah. Kalau kita renungkan, lihat. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, lebih banyak sebenarnya litani-litani permintaan, permohonan-permohonan untuk kenyamanan hidup kita. Kita jarang seperti kata-kata dalam doa Bapa Kami, doa Yesus itu. Jarang seperti kata-kata Bunda Maria ini. Tuhan, apa yang terjadi, terjadilah. Saya terbuka. Saya siap sedia akan semua rencanamu. Semua penyelenggaraanmu di dalam hidupku. Jadi orang yang mampu mengatakan seperti itu, seperti Bunda Maria adalah orang yang punya iman yang mantap, iman yang teguh. Yang percaya sepenuh-penuhnya semua adalah yang terjadi di dunia ini adalah cara Allah untuk membentukku, untuk mengukir hidupku. Maka saudari dan saudara, ini sebuah jawaban yang menunjukkan sikap hormat dan loyalitas penuh kepada Tuhan, Sang Pengatur kehidupan. Melalui malaikat Gabriel, Maria diminta bekerja sama dengan Allah agar Allah menunjukkan kasih-Nya kepada dunia ini dengan cara yang tepat, benar, dan penuh bijaksana menurut pandangan Allah sendiri. Jadi, malaikat Gabriel sebagai utusan Allah meminta Maria untuk mau bekerja sama dengan Allah. Karena apa? Karena Allah ingin menunjukkan kasih-Nya kepada dunia ini. Tapi cara Allah menunjukkan kasih-Nya itu membutuhkan kerjasama dari manusia. Kalau manusia tidak mau kerjasama dengan Allah, maka akan sulit nanti rencana Allah itu sampai kepada manusia. Nah, tapi lihat, cara yang dipilih oleh Allah adalah cara yang paling tepat, cara yang paling benar, cara yang paling penuh bijaksana, seturut pandangan Allah. Dan coba kita bayangkan, saudari dan saudara, sebelum Allah menjadi manusia, Allah Putra, kita
sangat sulit menggambarkan tentang siapa Allah itu. Kita meraba-raba tentang keberadaan Allah, situasi Allah, kualitas Allah. Siapa Allah itu? Sebelum Kristus datang ke dunia, dia mati dan disalib. Setelah itu dia bangkit pada hari ketiga. Manusia sangat sulit memahami hidup ini setelah mati mau kemana. Seperti apa kehidupan yang kekal itu, kehidupan yang abadi itu. Maka lihat, dengan datangnya Yesus Kristus ke dunia ini, lihat, inilah cara Allah yang tepat, cara Allah yang benar, dan cara Allah yang penuh bijaksana untuk rencana keselamatan Allah bagi manusia. Maka lihat betapa indahnya cara Tuhan untuk menyatakan dirinya, menyatakan keselamatannya, untuk menarik manusia kembali bersatu dengannya. Maria menerima rencana besar Allah itu dengan hati, pikiran, dan kehendak bebas. Maka disinilah nampak sikap kerendahan hati, kepasrahan penuh, dan kesiapsediaan Maria dalam menerima setiap kehendak Tuhan dalam hidupnya. Itu tergambar dari tadi ungkapannya, fiat voluntas tua. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Karena sikap batinnya yang sempurna inilah, maka dia pantas sebagai bunda dari putra Allah. Sekaligus juga bunda dari Allah, yaitu bunda dari Allah Putra. Nah, lihat, Santo Justinus Martir sangat menarik. Ini adalah orang kudus, seorang bapak gereja. Nah, tadi saya katakan bapak gereja ialah para peletak dasar iman kita, orang-orang kudus, pemikir-pemikir besar Katolik yang hidup abad pertama sampai abad ke-8. Nah, Justinus Martir termasuk bapak gereja karena dia wafat meninggal pada tahun 165. Berarti dia lahir sekitar tahun 100. Ya. Nah, dia salah seorang bapak gereja. Lihat, Justinus Martir, Santo Justinus Martir mengatakan seperti ini. Maria adalah antitesis dari Hawa. Kita tahu Hawa adalah manusia pertama, kan, pasangan dari Adam. Nah, Justinus Martir mengatakan Maria itu adalah antitesis. Kalau antitesis artinya kebalikan, ya, kebalikan dari Hawa. Menutup kekurangan ini untuk menyempurnakan, itu artinya antitesis. Maka Maria sering juga disebut sebagai Hawa baru. Ya, Maria itu sebagai Hawa baru. Apa artinya Maria sebagai Hawa baru? Nah, dalam tulisannya, Justinus Martir mengatakan seperti ini. Ini agak sedikit berat bahasanya, pelan-pelan kita bahas. Kristus menjadi manusia melalui perawan. Itu jelas, Maria. Supaya apa? Supaya ketidaktaatan yang berasal dari ular. Kalau dikatakan ular, ingat ketika Hawa jatuh ke dalam dosa karena godaan dari ular, ya toh? Nah, jadi Kristus menjadi manusia melalui perawan supaya ketidaktaatan yang berasal dari ular dapat dihancurkan. Lihat tadi, maka Maria sebagai antitesis dari Hawa. Ketika Hawa digoda oleh ular, dia jatuh. Tapi Bunda Maria ketika digoda untuk menolak tawaran keselamatan dari Allah melalui malaikat Gabriel, dia tidak menolaknya. Dia mengatakan fiat voluntas tua. Maka Maria itu mampu menginjak ular tanpa dia tidak terluka. Kan? Maka itu sebenarnya lambang mengapa dalam patung Bunda Maria itu, dalam patung-patung tertentu, Maria itu menginjak ular. Karena itu adalah antitesis dari Hawa. Ketika Hawa manusia pertama itu dia jatuh ke dalam dosa karena digoda oleh ular, tapi Maria sebagai Hawa yang baru, dia menginjak ular itu, menundukkan ular itu karena dia tidak karena dia
taat kepada Allah, sementara Hawa tidak taat kepada Allah. Nah, dapat dihancurkan dengan cara yang sama dengan cara timbulnya. Nah, tadi kan ketika manusia, ular itu datang menggoda manusia. Sebab Hawa memang masih perawan ketika ia di dalam rahimnya mengandung perkataan yang datang kepadanya dari ular itu. Ya, jadi ketika Hawa itu dianggap dia masih perawan ketika, karena dia dengan si Adam itu kan belum tahu tentang persetubuhan itu. Dia masih perawan ketika ular itu datang kepadanya. Sama seperti malaikat Gabriel ketika datang kepada Maria. Maria masih perawan. Nah, lihat. Dan ia melahirkan ketidaktaatan dan kematian. Hawa karena tergoda dengan ular itu, maka melahirkan ketidaktaatan dan kematian. Sebaliknya, dalam iman dan sukacitanya, ya, aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku. Lihat, itulah iman sukacita Maria. Maria perawan itu mengandung ketika malaikat Gabriel menyampaikan berita kepadanya, yang ia jawab, jadilah padaku menurut perkataan. Jadi, melalui perantaraan perawan, itu, Allah Putra datang ke dalam dunia. Jadi bisa dibayangkan, seandainya Hawa itu taat kepada Allah, dia tidak tergoda kepada si ular iblis itu, maka keselamatan akan datang kepada manusia. Tapi karena dia tergoda, maka kembali Allah menawarkan keselamatan itu dalam diri Yesus melalui Bunda Maria. Maka melalui dialah Allah Putra datang ke dalam dunia. Melalui dialah Allah akan meremukkan ular, ya, dan lain-lainnya yang serupa dengannya, godaan-godaan apapun. Ular itu artinya penggoda, perusak kan. Melalui dialah Bunda Maria, dari Bunda Maria, Allah itu meremukkan ular dan hal-hal lain yang serupa dengannya. Nah, dialah yang membebaskan dari kematian orang-orang yang meninggalkan perasaan mereka yang jahat dan percaya kepadanya. Lihat betapa hebatnya Justinus ini memahami tentang Maria ini secara luar biasa. Jadi dialah yang pertama mengatakan bahwa Maria itu adalah antitesis dari Hawa. Nah, di sini terdapat paralelisme rencana Allah dalam diri Hawa dan diri Maria secara sebagai Hawa baru. Ada paralelisme, ya, perbandingannya. Kedua-duanya sama-sama perawan yang sama-sama melahirkan yang dipakai Allah untuk rencana keselamatan dan penebusan manusia. Itulah paralelnya, kesamaannya. Tetapi ada perbedaannya yang sangat kontras. Hawa pertama melahirkan ketidaktaatan yang menuju kematian, yaitu apa? Semakin jauh dari Allah, ya. Kematian berarti apa? Semakin jauh dari Allah, kan? Yang satu lagi, Maria sebagai Hawa baru melahirkan ketaatan dan sukacita yang menghadirkan Allah Putra yang menjadi penyelamat manusia. Ketaatan Maria membuat Allah itu semakin dekat dengan manusia. Maka terjadilah inkarnasi. Nah, lihat saudari dan saudara, Bunda Maria mengandung Allah Putra selama 9 bulan dalam kandungan. Sungguh sebuah situasi yang paradoks tetapi terjadi nyata. Mengapa saya katakan paradoks, ya? Paradoks itu artinya sesuatu yang tidak biasa. Nah, sepertinya terbalik situasi itu, artinya paradoks. Mengapa paradoks? Biasanya kan yang ilahi yang menarik-narik yang insani, kan? Sama seperti Allah menarik manusia sampai ke surga. Tapi paradoksnya ialah ketika Maria mengandung putra, mengandung Yesus Kristus, apa artinya? Apa faktanya? Yang insani justru mengandung yang ilahi, yaitu pribadi Kristus. Yang insani membawa-bawa yang ilahi.
Selama 9 bulan Maria sungguh menyatu secara fisik dan batin dengan Kristus yang ilahi. Kebersamaan dan persatuan antara Maria dan Kristus yang sedang dia kandung pasti membuahkan kepenuhan kekudusan dan kesempurnaan hidup rohani bagi Maria. Ini jelas ya. Kita, saudari dan saudara, kalau kita sungguh peka akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, hanya satu menit pun kita merasa kehadiran Tuhan, rasa damai yang luar biasa. Banyak orang bersaksi ketika menerima komuni, setelah menerima tubuh Kristus, dia merasakan damai yang luar biasa. Entah beberapa saat, mungkin 5 menit, 10 menit. Memang setiap orang yang menyatu dengan Allah, mengalami Allah, pasti mengalami rasa damai. Tapi saudari dan saudara, bayangkan Bunda Maria. 9 bulan menyatu dengan Kristus di rahimnya. Pasti Maria mengalami damai dan sukacita yang luar biasa. Tapi bukan hanya itu, imannya menuju kepada kepenuhan, menuju kepada kesempurnaan. Maka saya katakan sekali lagi, tidak ada lagi perempuan atau manusia yang seberuntung, sepenuh rahmat dari Bunda Maria ini. Maria sungguh bagaikan tabernakel dan bait Allah, tempat Tuhan dapat bersemayam dengan indah dan nyaman. Ketika dia mengandung Yesus itu, ya Maria itu seperti tabernakel dan bait Allah kan. Maria sungguh mampu sebagai tempat Allah menunjukkan semua kuasa dan keagungannya. Tentu dari refleksi ini kita bisa menyimpulkan bahwa memang Maria bukan manusia sembarangan. Maria bukanlah wanita yang biasa-biasa seperti perempuan lainnya di Israel atau di dunia ini. Dia sungguh dipersiapkan Allah sebagai saluran dan perantara rahmat besar yang sedang Tuhan wujudkan di bumi ini. Maka betapa agung dan mulia pribadi serta kesaksian hidup yang Maria perankan di dunia ini. Pantas kita belajar sepenuhnya dari Maria untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Maka akhirnya saudari dan saudara, kita pantas kepada Maria. Maria Bunda Allah, perantara rahmat. Doakanlah kami agar selalu mampu sepertimu hidup di hadirat Allah sepanjang hidup kami.